Hello Technolovers, konflik Israel-Palestina kembali memanas. Terbaru Iran dan sekutu regionalnya bersumpah melakukan pembalasan atas kematian para pemimpin Hamas dan Hizbullah. Dalam 3 hal terakhir, setidaknya 1 komandan Hizbullah gugur, sementara 2 petinggi Hamas gugur dalam sejumlah serangan. Kolonel Hizbullah Fuad Shukr tewas dalam serangan udara pada hari Selasa di Beirut, Lebanon. Sementara itu, sosok paling terkenal di Hamas, Kepala Biro Politik dan mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh, gugur dalam sebuah serangan proyektil jarak jauh pada hari Rabu ketika berada di Teheran, Iran. Iran dan sekutunya menegaskan akan melakukan tindakan balasan yang signifikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian para pemimpin mereka. Serangan tersebut meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut dan memperburuk situasi keamanan yang sudah rentan akibat konflik yang berlarut-larut. Dengan kejadian ini diperkirakan akan ada eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara kelompok-kelompok ini dan musuh mereka, yang dapat memicu aksi balasan dan memperpanjang siklus kekerasan di kawasan tersebut. Nah, berikut fakta Iran Hizbullah Houthi akan bersatu melawan Israel. Iran Hizbullah Houthi ngamuk, bersatu bom Israel. Kepala Militer Hamas Muhammad Deif juga dilaporkan tewas dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh jet tempur di Khan Younis, Gaza. Israel mengumumkan operasinya atas Shukr dan Deif, namun bungkam mengenai Haniyeh yang juga sosok penting dalam pembicaraan gencatan senjata Gaza. Sebagaimana dikutip AFP, Jumat 2 Agustus 2024, Iran dan kelompok bersenjata yang didukungnya dilaporkan tengah mempersiapkan aksi terkoordinasi untuk menghalangi Israel. Sumber mengatakan hal tersebut saat pejabat Iran di Teheran dan perwakilan dari kelompok yang disebut Poros Perlawanan membahas pembalasan atas kematian petinggi Hizbullah dan Hamas. Komitmen Iran dan sekutunya untuk membalas kematian para pemimpin mereka menandakan bahwa ketegangan antara kelompok-kelompok ini dan Israel kemungkinan akan meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan serangan balasan yang dapat memperpanjang siklus kekerasan di wilayah tersebut, dengan potensi dampak yang signifikan terhadap keamanan regional. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengancam akan memberikan hukuman keras atas kematian Ismail Haniyeh di Teheran yang oleh kelompok tersebut dituduhkan kepada Israel. Khamenei juga bersumpah akan membalas dendam. Dalam laporan eksklusif New York Times, Khamenei telah mengeluarkan perintah bagi Iran untuk menyerang Israel secara langsung. Laman itu mengutip informasi dari 3 pejabat Iran yang mengetahui perintah tersebut, mengatakan arahan tersebut diberikan selama pertemuan darurat untuk Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Para pejabat tersebut meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk berbicara di depan umum. Laporan itu tidak menyebutkan bagaimana atau kapan serangan akan dilakukan, tambahnya lagi. Khamenei sendiri tersinggung bagaimana Haniyeh tewas di Iran. Ia mengatakan Zionis telah membunuh tamu yang terhormat di rumah kami dan kini akan mendapat hukumannya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah juga meneriakan ancaman balas dendam saat berpidato di pemakaman komandan militer tertinggi kelompok Lebanon itu. Ia mengatakan Israel dan mereka yang berada di baliknya harus menunggu tanggapan kita yang tak terelakkan atas pembunuhan Shukr dan Haniyeh. Ini akan terjadi hanya dalam hitungan jam. Anda tidak tahu batas merah apa yang telah Anda lewati, ucap Nasrullah. Situasi ini semakin memperkeruh ketegangan di Timur Tengah yang sudah berada dalam keadaan tegang. Ancaman dari Khamenei dan Nasrullah menunjukkan bahwa Iran dan sekutunya siap untuk mengambil tindakan agresif terhadap Israel. Eskalasi ini berpotensi mengarah pada konflik yang lebih luas, mengingat kedua belah pihak telah bersumpah untuk melakukan serangan balasan atas kematian para pemimpin mereka. Perkembangan ini juga meningkatkan resiko konfrontasi langsung antara Iran dan Israel yang dapat menimbulkan dampak serius bagi stabilitas dan keamanan regional serta internasional. Selain Iran dan Hizbullah, kelompok Houthi di Yaman juga bersumpah akan melakukan tanggapan militer terhadap eskalasi besar yang dilakukan oleh Israel. Menurut mereka, Israel telah melakukan langkah yang tidak tahu malu dan berbahaya. Harus ada respon militer terhadap kejahatan ini yang tidak tahu malu dan berbahaya dan merupakan eskalasi besar oleh musuh Israel, kata Abdul Malik Al-Houthi dalam pidato yang disiarkan televisi. Ia menegaskan bahwa tindakan Israel adalah pelanggaran mencolok terhadap semua norma dan prinsip, khususnya merujuk pada gugurnya Ismail Haniyeh. Dengan pernyataan keras dari Iran, Hizbullah, dan Houthi, situasi di Timur Tengah menjadi semakin genting. Ancaman kolektif dari kelompok-kelompok ini menunjukkan kemungkinan terjadi aksi militer terkoordinasi yang bisa meningkatkan skala konflik dengan Israel.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Iran, Hizbullah, dan Houthi menandakan keseriusan mereka dalam menanggapi pembunuhan para pemimpin mereka. Ketegangan yang meningkat ini menempatkan kawasan dalam risiko konfrontasi yang lebih luas, dengan potensi dampak yang jauh melampaui perbatasan negara-negara yang terlibat langsung. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa negerinya berada pada tingkat persiapan yang sangat tinggi untuk skenario apapun, baik defensif maupun ofensif. Mereka yang menyerang kami akan menyerang balik, katanya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Ia mengeluarkan ancaman dalam sebuah pernyataan yang ditunggu di platform X. Hasan Nasrullah, hentikan pidato sombong, ancaman, dan kebohongan sebelum Anda membayar harga yang mahal, kata Katz. Kami akan bertindak dengan kekuatan penuh untuk memulihkan keamanan bagi penduduk di utara, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel siap untuk menghadapi segala kemungkinan eskalasi konflik dengan Iran, Hizbullah, Houthi, dan sekutu-sekutunya. Ancaman dari pejabat tinggi Israel ini memperjelas bahwa mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan militer penuh dalam menanggapi serangan terhadap negara mereka. Situasi ini menciptakan ketegangan tinggi di Timur Tengah dengan kemungkinan konfrontasi militer besar-besaran yang bisa terjadi kapan saja. Langkah-langkah yang diambil oleh kedua belah pihak menunjukkan keseriusan dan kesiapan untuk berperang, yang dapat membawa dampak signifikan pada stabilitas regional dan global. Ketegangan ini semakin memperburuk kondisi yang sudah rawan di kawasan tersebut, dan menempatkan dunia dalam kewaspadaan tinggi terhadap potensi pecahnya konflik berskala besar. Perang baru Arab bakal meledak. Sementara itu, analis mengatakan kemungkinan serangan yang sangat kuat dilakukan Iran dan penduduknya. Ini menjadi respon yang dikoordinasikan meski pencegahan terhadap perang baru di Arab diyakini akan dilakukan oleh Iran dan sekutunya. Analisis Iran, Ahmad Zaidabadi, yang mengkhususkan diri dalam hubungan internasional juga mengatakan respon yang lebih kuat diharapkan dilakukan Teheran, tapi tidak akan seperti serangan 13 April ke Israel, di mana Iran menembakkan rentetan pesawat nirawak dan rudal setelah serangan. Pengulangan operasi sebelumnya tidak akan masuk akal karena rudal dan pesawat nirawak tidak mengenai daerah sensitif atau memiliki efek jerat. Tapi perang yang meluas, habis-habisan, dan di luar kendali mungkin masih dikesampingkan. Sementara itu, menurut analis Timur Tengah Roger Sanahan, kelangsungan hidup rezim adalah prioritas utama, tidak hanya bagi Iran tetapi juga bagi Hizbullah. Mereka akan memberikan banyak tekanan kepada Israel atas nama Palestina, tetapi mereka tidak akan mengambil resiko ancaman eksistensial terhadap mereka. Situasi di Timur Tengah sangat tegang dengan ancaman serangan balasan dari Iran dan sekutunya setelah gugurnya para pemimpin Hamas dan Hizbullah. Meskipun ada kemungkinan eskalasi konflik, para analis percaya bahwa baik Iran maupun Hizbullah akan berhati-hati untuk tidak memicu perang besar yang dapat menarik Amerika Serikat ke dalam konflik. Mereka akan mencoba untuk memberikan tekanan kepada Israel dan mencegah kebijakan agresif baru tanpa mengambil resiko yang terlihat besar terhadap eksistensi mereka sendiri. Jangan lupa like dan bagikan video ini ya. Bye!